Ya, shalom semuanya. Selamat malam, Malam Kak Edi. saudara-saudara. Ya, malam ini kita mau memulai sesuatu yang benar-benar saudara baru dalam arti kata visi yang fresh. Nah, saudara, saya yakin Komsel-Komsel akan bertumbuh kalau Komsel punya visi, saudara. Nah, saya ingin malam ini membahas bagaimana kita menjadi komunitas kerajaan melalui kompak. Nah, saudara, jadi kita harus punya visi dulu. Apa visi Komsel kita? Nah, kalau Komsel kita nggak punya visi, saudara, dia nggak kemana-mana. Ya, ingat saudara, orang yang paling gagal dalam hidup ini adalah orang yang tidak punya visi. Karena orang yang tidak punya visi, saudara, yaitu orang yang akan muter-muter kacau, karena Alkitab bilang, karena tidak ada penglihatan liarlah rakyat. Komsel seringkali saya temukan, saudara, nggak punya visi. Kalau ditanya, kamu Komsel mau jadi apa? Ya nggak tahu, Kak. Pokoknya kita disuruh kumpul-kumpul. Ya, kita disuruh pokoknya gereja sel kita. Ya udah, kita jadi gereja sel. Tapi pertanyaannya, untuk apa? Nah, kita jadi gereja, saudara, gereja sel, ada tujuannya. Yaitu kita menjadi apa? Komunitas kerajaan, saudara. Nah, komunitas kerajaan itu apa? Yaitu komunitas terang dan garam, saudara. Komunitas yang dapat menghadirkan kerajaan Allah. Nah, jadi saudara, kalau kita mau jadi saudaraku Komsel yang punya visi, pertama kita mesti memiliki dulu visi komunitas terang dan garam. Ya. Jadi inilah yang Tuhan mau kita capai, saudara. Yaitu kita menjadi Komsel terang dan garam ini, saudara. Ya, jadi coba kita mimpi dulu, saudara. Komsel saudara, akhirnya mau jadi seperti apa? Ya, kita bisa lihat nggak mau jadi seperti apa? Nah, saudara masih ingat saya suka sampaikan ini, saudara, ketika Disneyland, baru saudaraku dibuka, wah semua orang kagum, saudara. Semua orang begitu, saudaraku, bersuka cita. Lalu pada hari peresmiannya, saudara, ketika Disneyland dibuka, kemudian saudara ada orang yang nyeletuk di belakangnya. Sayang Walt Disney udah meninggal, dia tidak melihat apa yang kita lihat hari ini. Dia nggak lihat visinya itu, saudara. Nah, kemudian saudara, ada orang di depannya, dia membantah. Dia bilang begini, salah Bung. Kalau Walt Disney tidak melihat duluan, kita hari ini nggak melihat. Jadi saudara, kalau kita mau jadi Komsel, yang punya visi, saudara, kita mesti lihat dulu. Kita mesti lihat dulu, kita mau jadi seperti apa. Nah, kita mesti dreaming, kita mesti bermimpi. Komsel kita mau jadi seperti apa, saudara. Nah, Tuhan hanya punya satu visi buat Komsel, saudara. Ini dia. Kalau kita baca, yaitu komunitas terang dan garam. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Nah, saudara,
komunitas terang dan garam, saudara. Ya, adalah komunitas yang sanggup menghadirkan kerajaan Allah. Ya, karena kita terang, saudara. Ya, kita adalah anak-anak ya kerajaan terang. Nah, maka kita diutus ke tengah dunia ini, saudara, untuk menghadirkan ya kerajaan Allah, kerajaan terang di tengah-tengah kegelapan. Makanya, saudara, kalau kita ya saudara hidup di dalam terang, maka saudara ya kita akan menerangi dunia ini. Ya, makanya komunitas terang itu adalah komunitas yang hidup dalam terang, hidup dalam keterbukaan, ya, hidup dalam pengakuan dosa. Ya, kalau kita saudara mengaku dosa, hidup dalam terang, wow, kita akan saudaraku jadi komunitas terang yang dahsyat sekali di dunia ini. Kehadiran kita, saudara, akan mentransform dunia ini. Ya, itu komunitas terang, saudara. Komunitas terang juga berbicara komunitas yang menjadi solusi, ya, saudara. Karena kalau siapa yang hidup di dalam terang, ya, dia saudaraku, kalau yang ikut Tuhan Yesus, dia tidak ada di dalam kegelapan, melainkan dia mempunyai terang hidup. Dia punya solusi kehidupan, saudara. Ya, komsel kita ketika hadir, ya, kita jadi komsel yang memberikan solusi kehidupan. Nah, saudara, kita mau jadi komsel yang kayak begini. Komsel garam, saudara. Ya, garam di sini saya udah pernah bahas. Ini bicara tentang, saudara, kita adalah alat peperangannya kerajaan Allah. Ya, sehingga kita diutus untuk menghadirkan kuasa kerajaan Allah di dunia ini, saudara. Sehingga ya saudara, dunia ini ya akan saudara dihancurkan kuasa kegelapannya, karena kita punya kuasa menghancurkan kuasa kegelapan. Kita juga adalah komunitas yang saudara? Ya, yang bisa mengubah ya kotoran menjadi saudaraku pupuk. Ya, kita bisa mengubah masyarakat yang hancur, yang rusak, saudara, menjadi ya pupuk masyarakat. Dari sampah masyarakat menjadi pupuk masyarakat. Nah, saudara, kita mesti punya visi ini. Itu langkah pertama, saudara. Kalau komsel nggak punya visi, ditanya mau kemana, nggak tahu. Ya, nah itu komsel udah tinggal tunggu waktunya aja, saudara. Dia pasti nggak lama akan saudaraku, hancur. Ya, nah sekarang langkah yang kedua, saudara. Bagaimana kita ya bisa menjadi komunitas terang dan garam ini? Nah, yang kedua, saudara, next kita lihat. Masih ingat, saudara, dimulai dari saya. Harus dimulai dari tiap-tiap kita. Caranya membangun manusia roh. Ya, membangun manusia roh. Nah, maka saudara, Tuhan Yesus ya di dalam Matius 5 dia menceritakan tentang kondisi manusia roh kita. Ya. Nah, ada orang, saudara, ya punya ya dosa marah. Ya, manusia rohnya masih dikuasai oleh kemarahan. Ya, ada orang masih dikuasai oleh saudara? Percabulan. Ada orang masih dikuasai dengan ketidaksetiaan kepada pernikahan, ya, tidak setia. Ada orang masih dikuasai dengan manipulasi, ketidakjujuran, ya. Nah, kita mesti akui, saudara. Ada orang, saudaraku, masih dikuasai oleh kepahitan. Ada orang masih, saudaraku, dikuasai sama kasih yang egois. Ternyata kasih ada yang egois, saudara. Aku mengasihi kamu, kalau engkau mengasihi aku. Itu kasih yang egois. Ya, ternyata itu bukan kasih sejati, saudara. Nah, kita masih punya, saudaraku, hal-hal demikian. Nah, makanya kita mesti akui, saudara. Ya, kita mesti terbuka. Nah, banyak sekali orang tidak mau mengakui kondisi manusia rohnya yang nggak bisa pulih, saudara.
Ya, kita mesti, saudaraku, terbuka, ngaku, benar, saya masih punya marah, saya masih punya dosa percabulan di hati saya masih punya, ya. Nah, kalau kita ngaku dosa, saudara, puji Tuhan, kita akan dipulihkan, saudara. Ya, dan Tuhan punya visi buat kita supaya kita sempurna, sama seperti Bapa kita yang di surga sempurna. Ya, jadi saudara, ini yang harus jadi visi kita. Manusia roh kita sempurna, sama seperti Kristus, saudara. Nah, sekarang bagaimana caranya membangun manusia roh sampai kita bisa, saudaraku, sempurna sama seperti Bapa. Nah, maka langkah yang ketiga kita lihat, saudara, adalah kita mau mengalami transformasi manusia roh melalui disiplin up, in, out dalam kompak, saudara. Nah, ini yang kita mesti praktekkan. Saudara, pastikan komsel kita, semua orang ada di dalam kompak, saudara. Semua orang praktek, saudaraku, up, in, out ini. Nah, kalau kita praktek up, in, out, saudara, wah, dahsyat, saudara. Ya, kita akan lihat mulai terjadi transformasi manusia roh. Ya, kita mulai terbentuk, saudaraku, kompak-kompak di dalam komsel itu. Nah, saya lihat ada komsel yang nggak ada kompaknya, saudara. Ya, komsel yang hanya kumpul-kumpul, ya, nggak ada saudaraku, pemuritan. Inilah pemuritan, saudara, lewat kompak. Ya, bagaimana caranya? Sederhana, saudara. Pemuritan itu sederhana. Praktek aja kompak, saudara. Ya, up, in, out ini praktekkan tiap hari. Nah, sekali lagi, saudara, ini bukan doktrin, ya. Harus terjadi, ya, tiap hari harus kumpul. Kalau tidak kumpul, dosa. Enggak begitu, saudara. Tapi maksudnya ini gaya hidup. Gereja itu gaya hidup. Kita praktek up, in, out ini tiap hari, saudara. Seperti gereja mula-mula praktek tiap hari. Ya, kalau di dalam, saudaraku, Matius, ya, ini khotbah di bukit, pasal 6 sampai pasal yang ke-7, saudara. Ya, inilah, saudara, ya, up, in, out. Ya, itu adalah, saudara, ya, kita praktek ibadah sejati. Ya, tiap hari. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 2. Ya, kalau di dalam Matius ini namanya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari dahulu kerajaan Allah itu Roma 12 ayat 1, saudara. Tiap hari kita cari pemerintahan Allah. Tiap hari, saudara, ya, kita datang sama Tuhan, praktek mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan pikiran kita. Ya, kita serahkan perasaan kita, kehendak kita. Kita serahkan, saudaraku, perilaku kita kepada Tuhan. Ya, dan kita cari kebenarannya. Kita mau pikiran, perasaan, kehendak, dan perilaku kita adalah yang benar. Bukan, saudaraku, yang berdosa. Nah, ini kita cari tiap hari, saudara. Itu yang Yesus ajarkan. Ya, kemudian, saudara, innya adalah hidup dalam komunitas agape, ya, yang terus bersekutu tiap hari, saling membangun. Bukan komunitas yang, saudara, saling menghakimi. Ya, kita lihat Matius 7, ya, Tuhan bilang jangan menghakimi. Ya, maksudnya menghakimi di sini, menghakimi dengan sekilas pandang. Ya, tapi, saudara, kita mesti saling tolong menolong, memulihkan saudara kita, ya. Itulah orang yang menyingkirkan baloknya, tapi dia mengambil selumbar di mata saudaranya. Ya, ini komunitas yang tidak saling menghakimi, tapi saling memulihkan, saudara. Terus komunitas yang tidak saudara, ya, tidak memberikan barang berharga, ya, kepada saudaraku, anjing dan babi. Ya, jangan berikan, saudara, rahasia kerajaan Allah, harta kerajaan Allah kepada orang yang belum lahir baru.
ya nanti saudara diserang balik sama dia. Ya, berarti harta kerajaan Allah mesti kita bagi kepada siapa? Kepada saudara-saudara kita yang udah lahir baru. Kalau kepada saudara, wah dia akan saudara diberkati sekali. Ya, kita mesti sharing ya pencerahan tentang kerajaan Allah, rahasia kerajaan Allah, saudara. Kita mesti terus-menerus tiap hari kalau ketemu, saudara, kita sharing. Ya, kamu dapat firman kerajaan apa hari ini, pencerahannya, saling sharing. Wah, itu dahsyat, saudara. Ya, sehingga kita makin dapat pencerahan, makin bertumbuh, saudara. Ya, jadi ya, saudara, kita jangan memberikannya kepada orang yang belum lahir baru. Tapi yang udah lahir baru harus kita saling membangun terus dengan rahasia kerajaan Allah, harta kerajaan Allah. Nah, kemudian kita mesti jadi komunitas yang jangan maksa orang berubah, saudara. Ya, orang nggak bisa berubah dengan dipaksa, saudara. Ya, orang bisa berubah kalau dia, saudara, diminta, please berubah. Kalau dia nggak mau berubah juga, saudara, nah lapor sama Bapak di surga, kepala keluarga kerajaan Allah. Ya, doa. Berarti kita harus punya life changing prayer, saudara, di dalam komunitas kerajaan. Ya, kita punya life changing prayer. Ya, terus saling mendoakan dengan ya saudara doa yang luar biasa ini. Nah, yang terakhir, saudara, kita mesti jadi komunitas yang mempraktekkan the golden rule. Ya, golden rule itu adalah apa? Next kita lihat, saudara. Ya, segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi saudara, kita praktek ini, saudara. Golden rule namanya. Ya, golden rule itu apa, saudara? Kita secara proaktif melakukan tindakan-tindakan kasih. Ya, tindakan-tindakan yang dimotivasi oleh kasih. Kasih Bapa, kasih Allah, kasih agape yang tidak egois, yang tidak menuntut balas. Ya, apa yang kita ingin orang lakukan kepada kita, lakukan dulu kepada orang itu, saudara. Dan tidak nuntut balas. Sekalipun orang itu, saudara, ya tidak membalas, saudara, kita tidak kecewa. Ya, kita terus mengasihi dia. Ya, kalau kita ingin orang lain mengampuni kita, ya kita ampuni orang. Kalau kita ingin orang lain hormat sama kita hormat sama orang. Ya, jangan tunggu dia, kita hormat dulu. Ya, kalau kita ingin orang lain, saudara, ya, memperhatikan kita perhatikan dulu. Ya, itu hukum kasih, saudara. Inilah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita praktek ini, saudara, aduh dahsyat sekali, saudara. Ya, sangat luar biasa. Ya. Nah, lalu kita praktekkan up in out ini, saudara. Bentuk kompak-kompak di Komsel. Wah, apa yang terjadi, saudara? Ya. Nah, kita lihat next. Hasilnya kita akan jadi komunitas terang, ya, dan garam yang sehat. Ya, pasti kita berbuah dan tahan goncangan, saudara. Ya, ingat, kalau orang praktek ini, komunitas terang dan garam ini, kita jadi apa? Seperti rumah yang dibangun di atas dasar batu karang, digoncang, tidak akan pernah goyah, saudara. Ya, nah terakhir, saudara, kita lihat. Jadi komunitas kerajaan Allah, komunitas terang dan garam, next, ya. Komunitas kerajaan Allah terjadi bila terbentuk, ya, di kompak-kompak. Ya, kalau terbentuk kompak-kompak yang mempraktekkan up in out. Jadi kalau kita nggak mempraktekkan up in out di kompak, saudara, nggak akan terjadi. Karena Yesus pola komselnya segitu, saudara.
Nah, komsel Yesus itu lihat di gambar ini, saudara. 12 orang, ya. Itu komunitas kerajaan, ya. Nah, mereka ini, saudara, masing-masing di dalam kompak, ya. Semua orang ada di dalam kompak, hafruta, 2-3 orang. Mereka praktek up in out, saudara. Ya, karena gereja mula-mula seperti itu, saudara. Kalau kita lihat gereja mula-mula, ya, itu ada di rumah-rumah, kan? Nah, itu gereja satu rumah itulah komunitas kerajaan, saudara. Tapi kalau kita lihat, mereka juga praktek diutus berdua-berdua, ya. Nah, berdua-berdua ini kompak, saudara. Semua rasul-rasul praktek kompak, saudara. Ya, nggak ada rasul yang nganggur, tidak ada kompaknya. Kalau saudara perhatikan, saudara, mereka semua hidup di dalam komunitas, ya, sepakat itu. Ketika mereka diutus berdua-berdua, ya, mereka bertumbuh tiap hari, mempraktekkan up in out. Coba lihat gereja mula-mula, saudara. Tiap-tiap hari mereka berdoa. Tiap hari mereka menyembah, memuji Tuhan. Nah, ini up-nya, saudara. Terus tiap-tiap hari mereka bersekutu. Ya kan? Bersekutu itu, saudara, bukan hanya kumpul, tapi bahasa aslinya koinonia, berkumpul, bersekutu, itu artinya saling memberi, saudara. Saling berkontribusi. Jadi mulai tiap hari saling berkontribusi, saling membangun dengan karunia-karunia, saudara. Ya, tidak ada orang yang, saudara, nganggur. Semuanya saling membangun. Ya, saling sharing itu tadi, saudara. Rahasia kerajaan. Ya, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul itu pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus itu apa, saudara? Tentang kerajaan Allah, ya. Rahasia kerajaan Allah mereka sharing tiap hari. Tiap hari mereka, saudara, ya, praktek ini. Itu in-nya. Nah, out-nya apa? Tiap hari mereka bersaksi. Ya, karena Tuhan katanya menambahkan dengan jumlah orang yang percaya tiap hari. Berarti mereka tiap hari bersaksi. Tiap hari memenangkan jiwa. Tiap hari kalau ada jiwa bertobat, langsung di SPK-kan. Langsung diajarkan apa, saudaraku? Diajarkan, saudaraku, pengajaran rasul-rasul. Nah, saudara, jadi ayo, saya mau dorong saudara menjadi komsel yang demikian. Ya, nah, apa langkah yang kita mesti ambil, saudara? Yang paling simpel, saudara. Ya, nah, yang paling simpel adalah, yuk kita semua, saudara, ya, bentuk kompak, saudara. Ya, kompak akan terbentuk dengan baik, saudara. Kalau kompak itu praktek up in out tiap hari. Ya, kalau dia praktek, saudara, pasti jadi kompak. Ya, nah, saudara, kalau belum bisa tiap hari gimana? Nggak apa-apa, saudara. Seminggu ya 2 kali dulu misalnya. Nanti tingkatin lagi, saudara. Jadi 3 kali. Bisa, saudara. Kita bisa atur waktunya. Kalau kita bisa atur waktunya, saudara, dahsyat. Kalau komsel, saudara, ya, semua udah ada di kompak. Aduh, dahsyat banget komsel, saudara. Akan jadi terang dan garam. Pasti akan multi terus. Pasti akan jangkau, saudaraku. Ya, komsel kita akan dari komsel terang dan garam. Ketika dia hadir di satu RT, dia, saudaraku, menggarami RT itu, menerangi RT itu. Ditaruh, saudaraku, di RW, dia menggarami, menerangi RW itu. Di mana aja dia ditaruh, ya, saudaraku, dia menghadirkan kerajaan Allah. Nah, karena itu, saudara, ayo, nanti kita sebentar akan masuk breakout room. Nah, coba dibahas, saudara. Ya, 3 langkah ini, saudara. Ya, gimana kita memiliki visi komunitas terang dan garam. Kedua, saudara, dimulai dari saya membangun manusia roh, udah belum kita. Dan yang ketiga, saudara, kita praktek up in out di dalam kompak.
Ya, coba kita bahas ini, saudara, di komsel kita, gimana kita mempraktekkannya. Nah, saudara, up in out itu paling penting, saudara. Kalau kita nggak praktek up in out, nggak akan ada, saudara, transformasi hidup. Nah, saudara, saya nggak tahu saudara udah dengar belum, ya banyak sekali, saudara, jemaat hari-hari ini kesaksian sama saya, Pak Edi. Thank you. Saya sangat diberkati waktu praktek up in out. Ya, khususnya waktu mempraktekkan, ya mempersembahkan tubuh. Ya, waktu kami mempersembahkan tubuh, ya terbuka, ya kami praktek pembaharuan pikiran. Aduh Pak Edi, saya diubahkan luar biasa. Ya, saya mengalami revival. Nah, saya, saudaraku, sebelum kita masuk breakout room, ya mungkin Pak Untung bisa ada waktu kesaksian, atau Pak Yuyul bisa pimpin. Ya, kalau ada yang mau kesaksian, apa berkat dipraktekannya up in out ini ya. Nah, nanti supaya teman-teman yang lain komsel bisa juga diberkati dan mereka termotivasi untuk praktek up in out dalam kompaknya. Silakan. Ya. Minta si Fam Riji dulu yuk, coba Yul Riji kan ada yuk. Afam. Ada Afam. Mana Afam? Afam. Coba. Ada sih, tadi ada. Ada ya? Ya. Tuh. Afam. Ya. Shalom. Boleh Bapak, Ibu. Berbagi nih. Ya, apa yang selamat dialami. malam ya. Ya. Videonya boleh dibuka, Fam? Oh ya, benar. Oke, ada. Ya, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Oke. Nggak bisa, maaf Pak. Iya, nggak apa-apa. Iya. Luar biasa ya, Pak Edi ya. Saya sebenarnya sudah mendengar Roma 12 ayat 1 dan Roma 12 ayat 1 dan 2 itu udah berapa puluhan kali ya. Tapi nggak rangkap gitu ya, belum mengerti. Tapi ini baru-baru ya, waktu Kak Edi khotbah tentang pembaharuan pikiran tentang Roma 12 ayat 1 itu, saya baru dapat, Kak. Saya baru dapat, oh ternyata ini penting banget tentang pembaharuan pikiran. Selama ini baca nggak ngerti-ngerti, tapi waktu itu saya baru ngerti. Jadi puji Tuhan ya, 1 minggu ini saya praktek ya di mesbah pagi. Jadi saya punya kehausan, saya praktek sarana yang ada itu disiplin mesbah pagi itu. Jadi saya praktek mempersembahkan tubuh ya. Jadi saya mengalami ya, respon saya berubah ya ketika saya mengerti ya firman Tuhan katakan itu apa. Ketika saya praktek sepanjang hari itu, respon saya langsung berubah ya. Sebelum praktek, daging saya yang memimpin saya berespon seperti apa yang saya rasakan. Ya, tapi setelah saya mengerti firman Tuhan, saya belajar, ya saya praktek sepanjang hari itu, saya merasakan bukan dengan kekuatan saya, tapi ya ada respon yang dari Tuhan, kayak ada kekuatan ilahi yang mengubah hidup saya, bisa berespon demikian, bisa merasa damai, ya sabar di sepanjang hari itu. Ya, itu yang saya paling alami ya, kayak di baru-baru ini. Ya, itu sih yang saya ngalami. Ya, thank you teman-teman. Jadi kamu prakteknya seperti apa kira-kira, bisa diceritain nggak? Kan mulainya dari kompak dulu ya, di kompak kita. Iya. Kita praktek sama-sama. Mungkin diceritain supaya teman-teman bisa nangkep ya. Jadi dimulainya waktu kami bangun tidur ya. Kami nggak mau melakukan apa-apa. Jadi kami mulai cari Tuhan bersama-sama. Kami persembahkan tubuh kami dulu.
Lalu kedua, ya kami merenungkan firman Tuhan. Kami dengar firman Tuhan, renung firman Tuhan. Nah itu sepanjang hari itu yang kami harus lakukan. Jadi itu sih. Jadi sepanjang harinya kami belajar membangun manusia roh, di mana Roh Kudus ya mengontrol hidup kami. Jadi itu yang kami belajar. Ya. Jadi start awalnya itu mempersembahkan tubuh, cari Tuhan terlebih dahulu, nggak boleh yang lain. Iya. Pam ceritain aja, Pam kan praktek sama kita. Saya sambil rapat ke SPK nih Kak, soalnya saya lagi CG, sambil rapat CG. Jadi Abang ceritain kan Abang bareng sama kita, jadi kita bareng-bareng gitu Kak. Awalnya memang kita mempersembahkan, bersyukur awalnya ya. Bersyukur, terus kita saling praktek, saling mempersembahkan tubuh, terus kita praktek saling merenungkan firman, dan kita men-sharingkan apa yang kita dapat. Mungkin Abang lebih komplitin aja, Fam. Iya, jadi kita praktek bersyukur ya. Jadi mempersembahkan pikiran kita, ya perasaan kita, kehendak kita, ya, perilaku kita. Jadi tiap pagi itu ya kita minta sama Tuhan ya, singkapkan. Tuhan itu terangkan ya. Jadi kita datang sama Tuhan ya, kita minta Tuhan singkapkan. Pasti ada hal-hal yang ya seperti kemarin ya, saya diingatkan. Jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Ya. Nah, jadi ada aja Tuhan juga ingatin ketika mempersembahkan tubuh ya. Kita minta Tuhan singkapkan. Jadi hal-hal yang kita nggak sadar ketika datang kepada Tuhan, kita disadarkan hal-hal yang tersembunyi. Tuhan ingatin. Itu sih ya. Dan langsung ngaku ya, Pam ya. Iya. Kalau kita diingetin, kita langsung mengaku, Tuhan ampuni saya masih seperti ini gitu ya, di kompaknya, betul nggak? Iya. Iya. Lalu betul. Innya, jadi ada teman kita ya juga mengaku dosa ya, kita saling membangun, kita mendoakan, kita membangun. Nah itu yang kita lakukan ya pagi hari, kita lakukan kompak di pagi hari. Innya sharing ya, sharing firman, terus saling membangun, saling menguatkan gitu ya. Iya. Ya, puji Tuhan. Iya. Baik, ya. Mungkin Pak Yul masih ada yang mau kesaksian? Mungkin. Oke, silakan teman-teman kalau memang masih ada yang mau menceritakan ya apa yang dialami di dalam kompak yang sudah praktek ya, tentunya biar lebih menguatkan nih teman-teman yang belum join di kompak. Nah, kalau saya sendiri sangat setuju Kak, sebenarnya tempat paling efektif untuk kita ngaku dosa itu di kompak ya, karena kita ketemu sama teman-teman yang pasti akan support kita gitu. Jadi saya sendiri juga sangat terbantu ya ketika ya lewat pengajaran Kak Edi yang memang mesti kita dengar berkali-kali tentang visi ini untuk praktek up in out di kompak ya tentunya. Nah setiap hari lewat mesbah pagi sebenarnya sangat membantu Kak, karena kita bisa ada sarananya gitu ya. Jadi setelah kita doa bareng-bareng di main room, lalu juga nanti akan dibuka breakout room. Kita ketemu di kompak masing-masing. Lalu di situ kita sangat tertolong untuk praktek up in out setiap hari gitu. Nah, dan saya sendiri juga mengalami memang mungkin kesaksiannya bukan yang wah gimana gitu, tetapi lewat keseharian ya perubahan itu terasa gitu. Jadi bukan apa ya, maksudnya mungkin kadang kita sendiri nggak sadar, tapi pembaruan pikiran itu terjadi ketika kita setiap hari gitu. Saya beberapa waktu yang lalu ngalamin Kak, waktu bubar ibadah harus buru-buru ke satu tempat ya, temenin anak karena dia harus konser. Tahu-tahu di parkiran di gereja ada mobil yang paralel di rem tangan gitu. Wah, jadi udah buru-buru harus
segera pergi, tahu-tahu ada kondisi kayak gitu yang saya percaya sih Tuhan izinkan itu terjadi ya. Kak Untung bilang kadang Tuhan izinkan itu terjadi buat ngecek nih apa yang belum beres dalam diri kita gitu. Dan akhirnya ya tentu di hati luar biasa kesel gitu ya, karena lagi buru-buru terjadi hal itu. Tapi memang saya pikir-pikir ya setelahnya gitu, memang akhirnya nggak sampai meledak-ledak gimana gitu, tapi saya pikir setelahnya, waduh, saya udah mempersembahkan tubuh setiap hari, kompak setiap hari, kok bisa ya masih emosi gitu. Nah, justru saya yang kepikir adalah justru itu, makanya harus setiap hari ya. Justru karena masih jauh dari sempurna, makanya harus terus mempersembahkan tubuh gitu. Saya cerita di kompak menguatkan gitu. Jadi memang perubahan itu harus terus perubahan pikiran itu terjadinya setiap hari lewat aktivitas sehari-hari gitu, Kak. Dan bersyukur sih lewat kompak ini sangat dibangun gitu. Ya, saya tambahin dikit ya kayak dia. Jadi buat teman-teman kali ya yang belum gabung, sebenarnya ini sarana yang bagus banget kita praktek setiap hari ya, karena waktu kita kan kita mulai jam 4.45, jam 5.10 kita sudah masuk ke kompak masing-masing gitu. Jadi ada waktu yang mau kerja pun masih ada waktu ya. Jadi waktu saya praktek itu memang saya juga mengalami banyak hal ya, perubahan-perubahan pola pikir saya, respon-respon otomatis pun saya mengalami. Biasanya yang ujian sama istri biasanya kan, saya tuh kadang suka cenderung ya memang nggak rapi gitu, menuntut dan suka nggak sabar gitu ya. Tapi ketika saya praktek, saya banyak mengalami pola pikir yang dirubah, dan saya praktekkan sama anak saya juga gitu ya. Saya mulai praktek setiap malam, saya ajak anak saya mempersembahkan tubuh gitu ya, dan saya untuk minta dia praktek sendiri gitu. Ketika malam saya ajak doa, apa yang perlu dipersembahkan, saya tanya apa yang dipersembahkan, dia bilang yaitu dia mulutnya, pikirannya. Kenapa? Saya bilang supaya mulut saya menjadi berkat, perkataan jadi berkat, Tuhan yang tuntun gitu. Jadi perubahannya luar biasa ya. Saya baru praktek 4 hari ini sama anak ya. Kalau sama anak ya, kalau sendiri udah lama. Tapi saya melihat mulai perubahan ya, perubahan dari anak saya. Dia lebih taat, lebih bisa ngontrol gitu ya, lebih tenang. Ketika kita setiap malam saya mulai ajak praktek bacaan firman, saya jelasin kenapa mesti mempersembahkan tubuh sepanjang hari gitu ya, sekolahnya supaya nanti Tuhan Roh Kudus yang mimpin. Itu dampaknya luar biasa. Ya, itu sih yang tambahan dari saya. Jadi mungkin sekalian ya saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum gabung di Mezbah, karena ini memang sarana ya, yang harus saya bilang ada wadahnya. Karena kalau sendiri bisa, cuman sendiri biasanya tuh kita cenderung nggak taat sih. Tapi ketika sama-sama kita saling mengingatkan, praktek sama-sama, itu dahsyat banget. Ya mungkin teman-teman yang di Mezbah di sini pun banyak yang ikut malam hari ini juga gabung di Komsel ini. Malam ini pasti juga kalau suruh cerita sebenarnya banyak banget Kak yang alami ya. Iya. Saya mau cerita dong. Nah, jadi dia sudah buka mic tuh. Ling, silakan. Ini luar biasa Kak. Jadi ini baru kemarin kejadian nih Kak. Jadi saya kan punya teman kompak. Setiap hari, setiap Mezbah pagi kita selalu mempersembahkan tubuh. Ya. Nah, terus jadi kita saling terbuka, saling ngaku dosa gitu. Satu kali salah satu teman kompak kita nih cerita bahwa dia konflik dengan suaminya. Nah, kebetulan saya waktu itu siang hari sedang kurang lebih deket lah sama rumahnya. Jadi saya pikir ya udah deh kita makan siang sama-sama sembari ngobrol gitu kan. Nah, waktu ngobrol demi ngobrol gitu, sebenarnya waktu itu kita dapetin, oh ternyata suaminya sepertinya ada kuasa gelap gitu kan. Nah, udah akhirnya kita, karena suaminya badannya gede, saya pikir kalau dia manifest, wah ini gawat gitu kan. Istrinya kan badannya kecil gitu. Terus kita janjian, ya udah sama suami saya aja, tuh sama Kak Untung gitu kan. Udah, nah kemarin nih kita praktek. Nah kebetulan ada teman saya juga itu butuh ditemenin ke dokter. Jadi saya minta izin sama dia, boleh gak? Saya bilang nanti kamu doa dulu ya sama Kak Untung gitu kan, berempat, dan ajak Kak Christine gitu Kak. Nah benar-benar Tuhan bekerja Kak, luar biasa. Waktu itu kan Kak Edi sempat bagiin tuh yang tentang bagaimana mengalami pembaruan budi, salah satunya kan terluka. Ya. Nah jadi dia didoain Kak.
didoain tentang bagaimana dulu waktu kecil dia itu mau digugurkan. Suruh cerita aja nih, kadang nggak link. Nggak ada, justru nggak ada. Udah sekali nih. Ini luar biasa, Kak. Jadi, nah, udah, terus waktu itu dia dibawa. Jadi memang benar-benar dia merasa melihat kayak di dalam kandungan mamanya tuh gelap gitu kan. Tapi yang luar biasanya adalah gini. Tiba-tiba dia dibawa, bagaimana dia tuh memang waktu itu papanya meninggal tiba-tiba, Kak. Meninggal tiba-tiba. Nah, waktu itu karena dia anak perempuan satu-satunya, jadi saudaranya pada bilang begini, kamu mesti jangan nangis ya, supaya mama kamu kuat gitu. Karena mamanya nangis terus kan, papanya meninggal mendadak. Nah, kemarin itu tiba-tiba Tuhan bawa dia, Kak. Bawa dia suasana di mana papanya meninggal. Waktu itu dia nangis seperti anak kecil, Kak. Wah. Papa jangan, maksudnya gitu, dia ngomong tentang jangan ditutup petiknya, jangan ditutup gitu. Papa bangun, saya sampai merinding lagi. Nah, papa bangun, dan waktu itu dia ketemu Tuhan Yesus, Kak. Wow. Waktu itu dia ketemu Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bilang gini, Tuhan Yesus pegang tangan dia dan Tuhan Yesus juga pegang tangan papanya. Tuhan Yesus bilang gini, sekarang papa kamu sama saya ya. Gitu, Kak. Wow. Benar, jadi dia benar-benar ngelihat bagaimana papanya itu sama Tuhan Yesus. Boleh ya, jadi kayak Tuhan Yesus kayak minta izin gitu, papa kamu sama saya ya. Jadi seperti minta izin sama dia, karena waktu itu memang di kondisi masih kecil. Jadi waktu itu Tuhan Yesus bilang, papa kamu sama saya ya, boleh ya gitu. Nah waktu itu akhirnya dia bilang, iya Tuhan. Dan luar biasanya, Kak, dia ini punya penyakit asma. Jadi setiap pagi kalau bangun dia tuh mesti semprot-semprot. Nah tadi pagi dia WA saya, dia bilang, Ci, hari ini saya nggak semprot-semprot lagi. Jadi biasanya dia kalau nangis itu, kalau kemarin tuh dia nangis menjadi-jadi, pokoknya nangis itu kayak orang, pokoknya udah bener-bener nangis itu udah nggak tahu kayak apalah gitu. Biasanya kalau nangis dia langsung sesak nafas. Nah kemarin tidak ada sesak nafas sama sekali. Makanya dia bilang, Tuhan sudah sembuhkan saya. Amen. Nah tadi pagi waktu biasa bangun pagi itu semprot-semprot gitu kan, hidungnya. Pagi ini dia bilang, saya nggak mau semprot. Saya percaya Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Amin. Nah, saya percaya, Kak, itu kuasa ketika kita sama-sama mempersembahkan tubuh di dalam kompak. Wah, itu luar biasa banget deh. Sayang orangnya nggak ada hari ini. Kalau nggak saya dahsyat ya Tuhan ya, luar biasa. Luar biasa. Nah, saudara, saya dorong saudara yang belum mengalami ini, ikut mesbah doa pagi, saudara. Bawa misalnya saudara punya 2 orang di Komsel atau 3 orang. Ya, saudara belum mengerti bagaimana praktek up in out ngalamin ya Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2 ini. Bawa teman saudara berdua bertiga ya ikut di mesbah doa pagi, karena mesbah doa pagi kita ini equipping, saudara. Kita diperlengkapi supaya kompak-kompak bisa mempraktek in out tiap hari ya. Nah, apalagi kalau saudara hadir jam 5 sampai ya bayar harga lah saudara. Jam 5 sampai jam ya 6:30 kalau kita bisa saudara ikut ini. Wah, pasti saudara ngalami breakthrough. Ya, saya dorong saudara ayo komsel-komsel yang ingin saudaraku ya diperlengkapi hadir. Ya, di Komsel saya contohnya, saudara. Hampir semua anggotanya nggak ada yang nggak ikut doa pagi, saudara. Mereka ikut, dan ketika ikut, saudara, mereka langsung dilawat Tuhan, saudara. Dilawat Tuhan, dan mereka bisa praktek kompak. Nah, kompak-kompak ini kalau udah jadi, saudara, udah ngerti up in out, aduh, pasti multiplikasi. Ya, pasti nanti semangat mau bina jiwa. Semangat mau apa saudaraku, mau SPK-in orang ya, dan nanti pasti multi kompaknya ya. Nah, terbentuklah komsel-komsel baru, terbentuklah komunitas kerajaan, saudara. Jadi ayo ya kita semangat, saudara. Saya dorong saudara ikut ya. Nah, saya cerita kompaknya Kak Ros, saudara ya. Kak Ros dengan sepupunya ya berdua, mereka saudara
karena diberkati sekali dengan up in out ini, saudara. Kemudian mereka mulai bina orang di SPK. Ada 2 orang. Nah, satu itu asisten rumah tangganya kami, satu lagi sepupunya mereka. Nah, ini 2 orang, saudara, ngakunya Kristen, ya, tapi sebenarnya belum lahir baru. Nah, waktu praktek up in out, jadi mereka tiap hari loh, saudara, praktek. Kira-kira setengah jam aja, sampai 45 menit. Mereka praktek begini, saudara, mempersembahkan tubuh dulu, ya, tiap hari mereka persembahkan tubuh, ngaku dosa, ya, datang sama Tuhan. Kemudian, saudara, fellowship-nya, bersekutunya, saling mengajarnya, mereka sharing saat teduh yang ada di SPK, saudara. Kan tiap hari ada SPK, saat teduh, itu aja yang dibahas. Dibahas, saudara, waduh, itu baru sebulan, saudara. Itu dahsyat banget. Kelihatan banget. Itu 2 jiwa yang mereka bina, saudara. Itu breakthrough, saudara. Ya, mereka berubah. Kita bisa lihat, ya, asisten rumah tangga saya, saudara. Aduh, berubahnya kayak langit sama bumi. Ya, itu baru 2 bulan sekarang, saudara, ikut. Baru 2 bulan. Waduh, begitu nyata perubahannya. Karena praktek up in out ini, saudara. Ya, nah, mereka, saudara, sekarang udah siap nanti mau bawa jiwa lagi, saudara, untuk SPK berikutnya. Ya, jadi udah mau multi kompaknya mereka. Ya, mau multi lagi. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya dorong saudara, ya, ayo kita mau praktek ini. Nah, mungkin nanti karena waktu, ya Pak, Iya. Pak Yul, mungkin Iya, Kak, di dalam nanti kita bagi breakout room bisa dibahas, ya, ini, ya, gimana kompak-kompak, ya, komsel, ya, kalau belum punya kompak, gimana kita mau house bentuk kompak-kompak, ikut, ya, di train, di doa pagi, kita dilatih. Kalau saudara nggak bisa sama sekali ikut doa pagi, harus kerja pagi. Nah, sampaikan kepada kami, saudara, ya, kebutuhan saudara. Kalau kita perlu bikin training di waktu yang lain, nanti kita akan bikin, saudara, ya. Jadi yang penting saudara haus mau praktek up in out ini di dalam kompak-kompak di Komsel. Ya, saya serahkan ke Pak Yul karena waktu juga, ya. Ya. Mungkin sebelum masuk ke BR, Kak, misalkan ya, ini kebanyakan ada case kayak gini. Kalau di dalam Komselnya memang belum ada kompak gitu, Kak, tapi baru dia sendiri nih yang mau gitu. Itu kalau dia join, ya, di mesbah pagi, terus nanti kan bisa juga ya ketemu di kompak yang haus gitu. Apakah itu oke kayak gitu, Kak? Ya, kalau misalnya, ya, yang lain belum siap karena juga waktunya belum bisa diatur, nggak apa-apa. Ya, saudara seperti biasa aja. Nah, yang haus, yang mau, ya, saudara aja dulu mulai dengan beberapa orang yang siap, yang udah mau, ada waktu, ya. Kita nggak menghakimi yang lain, ya. Merasa bahwa, aduh, kalau kamu nggak praktek begini, kamu nggak bener, nggak. Ya, yang haus, saudara udah siap, ya, Tuhan bawa saudara, ya. Nah, mulai dari situ dulu. Kalau cuman ada 2 orang, mulai dari 2 orang, ya. Kalau bisa ikut doa pagi, nah itu yang terbaik karena kita akan train saudara di situ, ya. Tapi kalau nggak bisa ikut itu pun, saudara bisa mulai, ya, ambil waktu, ya. Istri cuman ambil waktu mereka setengah jam aja. Mereka ambil waktu dengan jiwanya pakai Zoom, ya. Pokoknya online aja. Praktekin. Wih, dahsyat banget. Berubah hidup orang itu. Ya, jadi itu pokoknya Pak Yul mulai dari siapa yang mau dulu, yang siap, ya, yang ada waktu. Oke. Terima kasih Kak Edi buat impartasinya hari ini. Ya. Kita lanjut masuk ke BR, ya, teman-teman. Oke, oh ya, sebelum masuk ke BR, jadi Komsel gabungan kita itu diadakannya sebulan sekali, ya, teman-teman, ya. Karena kan kita mulai banyak yang sudah onsite, jadi kita akan ketemu setiap minggu pertama di awal bulan, kita akan gabung dan diimpartasi. Oke?
kita akan sama-sama masuk ke BR masing-masing ya.